Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Pengolahan Sinyal dan juga Elektronika Digital. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Raisya Isitadini dengan NRP 20422211094. Serta rekan saya, Perkenalkan, nama saya Juli Antinturani Putri dengan NRP 204222103. Dan memperkenalkan, saya Monica Intan Jayanti dengan NRP 2042222114. Perkenalkan, nama saya Farah Sabrina Malina dengan NRP 20422211098. Perkenalkan, nama saya Tia Yohana Nainggolan dengan NRP 20422211118. serta teman saya Azizur Rahman dengan NRP 20422211091 tidak bisa hadir karena ada acara. Selanjutnya adalah 9 sensor untuk bencana alam kekeringan. Nah, di sini kami menggunakan 9 sensor, yaitu yang pertama adalah parameter kelembapan udara menggunakan sensor BME 280, yang kedua radiasi matahari menggunakan sensor sunshine piranometer, yang ketiga adalah temperatur menggunakan sensor RTD, yang keempat adalah retensi air menggunakan sensor neutron probe, yang kelima adalah ketersediaan air dengan sensor SWP 30 KTCD, yang keenam adalah kelembapan tanah dengan sensor soil moisture L69, yang ketujuh adalah penguapan air dengan sensor tensiometer, yang kedelapan adalah curah hujan dengan sensor tipping bucket rain gauge. Nah, ini adalah link jurnal terkait 9 sensor dan juga 9 parameter yang kami ambil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu flowchart mengenai elektronika digital. Di sini kita memulai dan menentukan sensor yang digunakan, kemudian kita mencari jurnal terkait dengan sensor yang akan digunakan. Kemudian setelah kita menentukan jurnal, lanjut untuk membuat tabel kebenaran, dan selanjutnya yaitu melakukan penyederhanaan dengan metode McCluskey, kemudian membuat gerbang logika, dan selesai. Next. Selanjutnya yaitu ada flowchart mengenai sistem pengolahan sinyal. Di sini kita mulai, kemudian menentukan sensor yang akan digunakan, kemudian mencari jurnal yang terdapat output sinyal sensor dalam bentuk persamaan ataupun grafik, kemudian melakukan plot dan cek pada pemrograman. Jika dirasa kurang tepat, maka akan kembali melakukan plot, dan jika dirasa pemrograman sudah benar, maka akan lanjut dengan menampilkan hasil plot, kemudian filtering, dan selesai. Next. Untuk selanjutnya akan di-share screen oleh rekan saya. Nah, berikut adalah parameter sensor, jurnal, dan bersamaan yang telah kita dapatkan melalui pencarian jurnal. Di sini seperti contohnya ada curah hujan dengan sensor tipping bucket rain gauge, kemudian jurnal tertera dan persamaan yang tertera. Next. Kemudian berdasarkan jurnal yang telah kita temukan, di sini terdapat tingkatan dari masing-masing kondisi parameter yang kita gunakan. Seperti contohnya di sini ada curah hujan dengan tingkat curah hujan yang lebih dari 200 mm itu dapat dikatakan tinggi, kemudian jika 100 sampai 200 mm itu dapat dikatakan normal, dan jika kurang dari 100 mm dapat dikatakan rendah. Next.
Kemudian di sini ada tabel kebenaran dari 9 sensor yang telah kita gunakan. Nah, di sini kita bagi kondisinya menjadi 2 dari 3 karena kita ingin mengambil nilai rendah dan nilai tinggi dari sensor yang kita gunakan. Jadi untuk nilai normalnya kita sesuaikan dengan nilai rendah dan nilai tinggi. Kemudian bisa digeser. Jadi untuk di sini ada tingkat level. Nah, tingkat level di sini itu ditentukan dari 3 sensor utama yang kita gunakan, yaitu di sini ada rain gauge, kemudian soil moisture, dan RTD. Jadi untuk level 0 itu dapat terdeteksi jika 3 sensor tersebut itu tidak menyala. Kemudian level 1 akan terdeteksi jika salah satu dari sensor utama itu menyala. Kemudian level 2 akan terdeteksi jika 2 dari 3 sensor utama menyala. Dan level 3 akan terdeteksi jika semua sensor utama menyala. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan. Jadi ketika sudah dikategorikan menjadi level 0, 1, 2, dan 3, di mana tergantung kondisi ketiga sensor utama tersebut, entah menyala secara bahaya atau tidak. Nah, kemudian di sini ada contohnya yang telah kami klasifikasikan. Level 0, yaitu seperti ini, khusus untuk yang level 0. Nah, kemudian di sini ada link, yaitu di mana nanti kami akan menyederhanakan menggunakan metode McCluskey. Nah, kemudian ada level 1, yaitu khusus di mana level 1, dan ada penyederhanaan juga. Kemudian level 2, khusus level 2, seperti ini. Dan kemudian level 3, khusus level 3. Nah, untuk contohnya penyederhanaan seperti ini. Baik. Di sini kami telah mengklasifikasikan menjadi beberapa grup, yaitu mulai dari grup 1 hingga grup 8. Jadi di sini saya ambil contoh, yaitu grup 2 dan grup 3. Jadi di sini ada grup 2, yaitu di mana dari ke-9 sensor yang terdapat angka 1, di sini ada 2. Seperti contohnya, sensor tensiometer untuk penguapan air yang menunjukkan angka 1, dan range gauge curah hujan menunjukkan angka 1. Jadi di sini masuk grup 2. Kemudian yang di grup 3 berarti ada 3 sensor yang menunjukkan angka 1. Misalnya seperti sensor anemometer, kecepatan angin, tensiometer penguapan air, dan rain gauge atau curah hujan. Nah, dari kedua grup tersebut akan disederhanakan menggunakan metode McCluskey, yaitu dengan misalnya tadi nomor 10 dari grup 2 dan nomor 19 dari grup 3. Nah, nantinya akan kami sederhanakan, yaitu dengan menyamakan angkanya. Nah, kemudian angka yang tidak sama pada tabel akan kami hilangkan seperti ini contohnya, seperti di kolom O. Baik, selanjutnya dari penyederhanaan ini akan didapatkan persamaan yang kemudian akan dibuat gerbang logika. Sebentar, saya akan share screen gerbang logikanya. Nah, untuk gerbang logikanya seperti ini. Jadi terdapat 9 sensor dengan masing-masing sensor terdapat 2 input. Misalnya sensor yang pertama tipping bucket, terus yang kedua RTD, ketiga BME 280, keempat soil moisture YL69, kemudian anemometer, tensiometer, neutron probe, SWP 30 KTCD meter, dan SPN 1. Nah, jadi di sini adalah gerbang logika dengan satu output. Maksudnya satu output di sini adalah menggambarkan dari keempat level kita. Jadi, dari keempat level kita itu diambil satu output, yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3 bisa digambarkan melalui satu outputan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Anti dan Ria yang akan menjelaskan tentang sistem pengolahan sinyal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code yang kami gunakan untuk pengolahan sinyal sensor. Yang pertama, pada kode berikut, mulai dari string sampai dengan double, di sini kami mendefinisikan parameter-parameter yang atau input yang akan kami gunakan seperti frekuensi, jumlah data, dan lainnya. Kemudian pada kode yang ini kami menggunakan Dropbox atau
memilih sensor yang akan digunakan, misalnya RTD dan yang lainnya. Kemudian diberikan diinputkan persamaan yang digunakan pada sensor. Misalnya pada get data sensor 1 merujuk pada sensor rain gauge. Untuk persamaannya adalah sebagai berikut. Signal data N H kali N per T2 dikurang T1. Nah, sebelumnya di sini perlu mendefinisikan kembali variabel-variabel yang digunakan. Untuk variabelnya adalah ini. Nah, kemudian setelah menginputkan data-data dan memilih sensor, maka akan ditampilkan sinyalnya pada grafik yang telah dibuat. Hal tersebut juga berlaku untuk get data sensor 2 yang merujuk pada RTD, dan berlaku juga untuk get data sensor 3 sampai 9. Kemudian setelah memilih sensor yang akan digunakan, akan diklik tombol OK, yaitu dengan penamaan sensor button. Nah, di sini ketika memilih sensor rain gauge dan mengklik OK, maka akan ditampilkan pada sinyal get data sensor 1. Dan berlaku juga untuk sensor-sensor yang lainnya. Ini merupakan persamaan untuk menampilkan sensor ke grafik sinyalnya. Kemudian terdapat juga tombol reset button pada persamaan sensor. Button ini akan berfungsi untuk menghapus atau mereset kembali sensor-sensor yang kita ingin lakukan percobaan ulang. Kemudian pada GUI yang kami buat ada track bar. Nah, track bar di sini itu akan digunakan sebagai inputan untuk frekuensi dan amplitudo. Setelah menggeser ini track barnya, maka itu akan ditransfer menjadi angka, yaitu dengan menggunakan convert to int 32 di label text pada komponen GUI. Nah, track bar ini akan digunakan pada amplitudo dan frekuensi. Setelah mengatur nilai amplitudo dan frekuensinya, akan ditampilkan pada plot sinyalnya. Untuk frekuensi dan amplitudo itu khusus digunakan untuk sinyal pengganggu atau sinyal noise. Kemudian sinyal akan ditampilkan melalui kode berikut. Kemudian akan dilanjutkan dengan modifikasi sinyal. Di sini ada cek modifikasi sinyal sensor plus noise. Dan ada sinyal sensor dikali noise. Di sini digunakan tombol-tombol untuk menampilkan hasil dari sinyal sensor tersebut. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk modifikasi sinyal. Ini adalah operasi dalam penjumlahan sinyal pada GUI. Kemudian untuk operasi perkalian sinyal yang kami gunakan. Kemudian setelah memilih modifikasi yang diinginkan, akan diklik tombol plot untuk memplot sinyal sensor dan sinyal pengganggu yang telah dimodifikasi. Kemudian setelah dimodifikasi akan dilakukan DFT. Nah, di sini ada tombol DFT button untuk menampilkan hasil DFT tersebut ke grafik yang telah disediakan. Dilakukan kembali pendefinisian variabel yang digunakan. Kemudian akan dilakukan filter. Di sini kami menggunakan low pass filter. Untuk rumus low pass filter adalah sebagai berikut. Kemudian ada ini untuk menampilkan hasil low pass filternya. Kemudian ada high pass filter. Untuk kode high pass filter adalah sebagai berikut.
Di sini juga perlu untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian ada untuk menampilkan hasil filter sinyal, kami menggunakan kode sebagai berikut. Kemudian setelah melakukan filter tersebut, kami melakukan kembali filter yang bernama Kalman filter dan moving average filter. Untuk Kalman filter, kami menggunakan kode sebagai berikut. Di sini juga perlu melakukan pendefinisian variabel yang akan digunakan. Kemudian ada juga moving average filter. Nah, kemudian setelah melakukan filter tersebut, kami akan melakukan DFT kembali. Untuk rumus DFT-nya adalah sebagai berikut. Di sini juga perlu untuk melakukan pendefinisian variabel-variabel yang akan digunakan. Untuk running GUI yang telah kami buat akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan running dari aplikasi dari proses sinyal yang akan ditampilkan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari GUI dari pengolahan sinyal sensor dari kelompok 8. Nah, ini saya akan menampilkan 3 sensor utama dari yang kami pilih, yakni range gauge, RTD, dan cellmaster. Nah, ini adalah tampilan dari range gauge. Untuk parameternya sendiri adalah ada 2 parameter, yakni rendah dan tinggi. Untuk rendahnya itu kurang dari 100 mm dan untuk tingginya sendiri lebih dari 200 mm. Nah, di sini juga terdapat frekuensi dan amplitudo yang bisa disesuaikan untuk menampilkan sinyal selanjutnya. Nah, frekuensi dan amplitudo sendiri adalah 2 karakteristik utama atau kunci dalam menggambarkan sinyal gelombang. Nah, baik itu sinyal audio atau listrik. Nah, definisi dari frekuensi sendiri itu jumlah siklus atau getarannya itu terjadi dalam satu waktu. Nah, kalau amplitudo sendiri itu mengukur tingkat kekuatan atau intensitas sinyalnya sendiri. Nah, selanjutnya untuk sinyal range gauge-nya sendiri ini akan ditambahkan sinyal gangguan, nah dengan frekuensi sekian dan amplitudo sekian. Nah, lalu akan dimodifikasi sinyal yang akan menampilkan persamaan yang mengindikasikan sinyal sensor ditambah noise. Nah, akan menampilkan sinyal yang akan mengarahkan sama dengan sinyal pertama. Namun terdapat sinyal gangguan seperti ini. Selanjutnya akan ditampilkan DFT dari sinyal tersebut. Nah, DFT sendiri adalah singkatan dari Discrete Fourier Transform yang merupakan suatu transformasi matematis yang digunakan untuk pemrosesan sinyal untuk menganalisis konten frekuensi dari sinyal diskrit. Nah, selanjutnya akan dialihkan ke passive filter yang di sini ada low pass dan high pass filter. Dan di sini saya akan menampilkan low pass filter dengan sekian plotting. Nah, untuk guna dari filter low pass sendiri adalah penyaringan rendah yang memungkinkan sinyal untuk melewati tanpa sedikit perubahan. Nah, untuk high-nya sendiri adalah sebaliknya dari low pass filter. Untuk selanjutnya akan ditampilkan output dan sinyal dengan plotting 100
dari moving average filternya sendiri. Nah, moving average filternya sendiri itu gangguan sinyal yang dimana sudah terdapat grafik yang menunjukkan kedekatan dari sinyal pertama. Nah, untuk selanjutnya ada digital filter yang yang akan menampilkan DFT setelah difilter. Nah, ini akan menampilkan hasil dari DFT tanpa adanya gangguan sinyal. Jadi yang kita baca adalah sinyal yang ada pada utama DFT ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan RTD, dan sebelum itu kami riset terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita tunjukkan bahwa nah, di sini adalah sebelum difilter dan ini sesudah difilter seperti ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan Soilmaster YL69. Mohon maaf, saya akan mengulangi lagi karena ada kesalahan teknis. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari Soilmaster YL69 seperti ini. Dan tadi untuk parameternya sudah dijelaskan oleh teman-teman kami. Dan ini bisa stabilkan sendiri, dimodifikasi sinyal, lalu muncullah DFT. Dan ini masih ada gangguan sinyal, lalu ditampilkan low pass filternya. Dan plottingan dari moving average filter dan setelah difilter seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.